Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Ini video terusan hari kemarin yang aku ngajarin anak-anak buat bikin combro dan juga misro. Dan ini pagi-pagi setelah sholat subuh aku lanjut untuk matengin combro dan juga misronya, karena kemarin kan baru digoreng setengah mateng ya. Jadi hari ini adalah hari haknya Mas Dio dan teman-teman kebagian tugas P5 membuat olahan dari singkong dan juga menjualnya ya. Nanti aku juga bakalan ke sekolah buat lihat keseruan anak-anak yang jualan hasil produk bikinan mereka sendiri. Masih tetap ya aku pakai kompor yang satu tungku karena belum sempat beli yang blue gasnya, jadi ya sudah pakai yang ada dulu. Ini aku deprok di bawah, enak malah ya kalau masaknya deprok begini. Jadi kayak nostalgia dulu kalau masak itu kan di pawon gitu ya, sambil jongkok, sambil duduk di dingklik gitu. Terus ini untuk pagi bikin sarapannya aku mau bikin yang simple aja, mau goreng tempe. Untuk tempenya ini juga cuma mau aku bumbuin pakai garam dan juga kaldu jamur gitu ya kalau nggak salah. Karena ini video sebetulnya sudah lama, tapi mudah-mudahan bener ya, karena biasanya kalau untuk tempe yang polosan gini yang nggak dikasih tepung itu aku biasanya kalau nggak garam kaldu jamur ya bumbu racik ditambahin garam gitu. Biar hemat, biar sat-set masaknya. Terus ini untuk comro dan misronya juga sudah selesai aku goreng semua. Terus lanjut aku mau nerusin goreng tempe maksudnya ya. Udah ini pokoknya yang simple aja, karena emang keluarga aku nggak ribet-ribet banget gitu soal makanan. Makan pakai tempe goreng aja alhamdulillah bisa masuk ke perut. Dan videonya aku lanjut di sekolahannya Mas Dio. Jadi ini lagi ada turnamen bola voli SD sekota Probolinggo ya teman-teman. Nah yang seragamnya kuning itu timnya Mas Dio main, tapi hari ini Mas Dio jadi pemain cadangan. Di sini aku juga niatnya mau sekalian lihat yang jualan combro dan misro itu teman-teman. Tapi ternyata pas sampai di sini barang jualannya itu udah ludes. Jadi ya sudah aku sekalian aja nonton voli ini. Untuk adek Kanza aku titipin ke mbahnya ya seperti biasa. Karena sekolahnya Mas Dio itu kan ada di depan rumah gitu, jadi aku bisa kayak bebas gitu pulang pergi karena emang deket ya kan, tinggal nyebrang doang. Nah ini karena aku sampai di sekolahnya Mas Dio itu jualannya udah nggak ada, jadi aku tunjukin aja foto yang dikirim sama gurunya Mas Dio ya. Nah ini selain combro dan misro aku juga tadi titip bawain puding sedot ya teman-teman, karena sama gurunya itu boleh bawa minuman buat pendamping si olahan singkong ini. Ini sebetulnya ada olahan singkong dan juga tahu, tapi untuk tahu itu tugasnya kelas 5. Jadi seperti ini ya. Alhamdulillah jualannya langsung ludes, jadi nggak ada foto produk sama yang jual dalam keadaan rapih gitu ya, karena emang pas ditaruh langsung diserbu gitu. Dan ini untuk pudot juga bakalan jadi menu jualan aku di besok-besokannya, karena kan anak-anak pas beli itu pada berebut gitu, karena memang sudah nggak pernah gitu ya ada pudot, jadi pas ada itu langsung diserbu alhamdulillah. Untuk yang jaga tadi juga yang perempuannya aja, karena yang laki-laki kan lagi main voli gitu ya. Jadi ya sudah untuk penjualan itu diserahkan ke pihak perempuan. Cielah pihak perempuan. Nah ini udah set kedua alhamdulillah gitu ya. Jadi untuk Mas Dio itu karena cadangan, dia pernah main di hari pertama pertandingan. Waktu itu aku juga nonton. Yang aku taruh cuplikannya di awal video tadi ya. Lupa sih nggak tahu hari pertama apa hari kedua gitu, pokoknya di hari-hari pertama gitulah. Dan untuk Mas Dio dan kawan-kawan ini nggak masuk ke final ya teman-teman, kalah di babak penyisihan seperti ini. Tapi alhamdulillah ini aja udah 3 kali apa 4 kali main gitu ya. Jadi alhamdulillah sih, kayak sebetulnya ya ngarep ya menang, siapa sih yang nggak ngarep gitu menang, cuma kan
ternyata lawannya juga ada yang lebih bagus gitu. Jadi nggak masalah sih menurut aku, karena emang menang kalah itu udah biasa dalam permainan ya, pasti ada yang menang ada yang kalah. Aku aja udah merasa kayak bangga gitu ya, karena Mas Dio yang pendiam itu bisa ikut main volley meskipun jadi cadangan, itu udah kayak sesuatu yang lebih menurut aku. Dan dengar-dengar Mas Dio kalau udah SMP katanya mau masuk sekolah voli gitu. Ya nggak apa-apa sih selama itu positif. Insya Allah sebagai orang tua kita pasti mendukung ya. Mudah-mudahan ada aja terus rezekinya, terus sehat-sehat selalu juga buat Mas Dio. Sebetulnya aku udah nyuruh dari sekarang aja kalau mau ayo gitu, tapi anaknya mintanya nanti aja pas sudah SMP. Jadi ya sudah, karena memang nggak mau maksain juga gitu. Kalau misalnya mau ya sudah ayo. Terus lanjut lagi videonya, ini aku lanjut ngajak teman-teman buat jalan-jalan online. Kemana lagi kalau bukan ke UD Dorang. Ini aku mau kulakan ya teman-teman, mau cari susu, bukan susu sih, kental manis gitu ya, karena di sini ada yang 2,5 kilo itu lebih murah teman-teman, kalau nggak salah 51.000 gitu. Jadi memang cari tempat kulakan yang murah. Dan UD Dorang ini kan memang lumayan murah ya teman-teman. Dan ini aku lagi nyari-nyari karena barangnya yang aku cari itu belum ketemu. Jadi sambil nyari yang lain-lain juga, karena aku juga bakalan sambil beli mie buat dijual nantinya. Karena Mas Dio itu kan ada perlengkapan voli gitu ya yang kepengen dia beli, tapi nggak kepengen minta uang ke aku gitu, jadi kayak kepengen menghasilkan uang sendiri. Jadi ya sudah, nggak apa-apa aku turutin. Dan ini untuk kental manisnya ketemu, karena ini ketutup jadi nyelip, tapi nggak ada yang 2,5 kilo, adanya sekiloan. Nggak apa-apa aku beli aja sekilo sambil nunggu yang 2,5 kilo itu datang, karena kalau yang 2,5 kilo itu lebih murah. Nah ini mie yang aku bilang mau aku jual, jadi nanti bakalan aku jual per porsinya itu 3.000. Tontonin video aku ya, biar nanti kita ketemu pas bikin mie-nya gitu yang mau dijual. Ini aku juga sambil nyari-nyari es teman-teman, karena aku kadang-kadang lupa tempatnya gitu, kadang pindah kemana gitu. Jadi freezernya aku buka-bukain semua. Dan ini aku ketemu, ini namanya es belang di sini ya. Untuk harga per 10 bungkusnya ini 12.000, jadi jatuhnya sakit. Jadi satuannya gitu, maksudnya itu 1.200. Kenapa aku beli es belang padahal di rumah juga jualan es? Karena menurut aku es belang ini tuh rasanya lembut sampai tetes terakhir gitu. Sedangkan kalau punya aku tuh kadang ada bagian yang kena kasar-kasarnya gitu loh. Meskipun aku udah pakai maizena dan udah nyari tutorial di YouTube, tapi belum ketemu yang selembut es belang ini. Jadi makanya kalau ke UD Dorang ada es belang ya pasti aku beli. Kayaknya es belang ini bikinnya pakai yang buat es krim gitu, atau mungkin di mixer ya. Tapi mungkin kalau di mixer kayaknya enggak deh, karena ini kan skalanya udah besar ya. Atau mungkin mixer yang gede. Nggak tahu juga lah pokoknya ya. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Ada yang nggak sadar nggak sih, ini video es belang aku ulang-ulang. Karena memang stok videonya udah nggak ada, tapi pengen nyerocos. Oke, sampai sini dulu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.